Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Kerja yuk kerja dengan semangat untuk hidup yang berkualitas demi keluarga, bangsa dan untuk negara. Kerja yuk kerja bersama-sama agar hidup bisa mandiri demi kepastian dan masa depan di hari tua. Jam Sostek memberi manfaat yang pasti, santunan perlindungan pelindung pekerja, mitra para pengusaha, abdikan karya dan bakti, Jam Sostek untuk Indonesia. Acara ini didukung oleh Salam sejahtera pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada dan juga penonton di studio. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam program Jam Session. Sebuah program yang akan memberikan Anda berbagai macam informasi dan fitur-fitur terkini dari Jam Sostek. Pada malam hari ini kami akan menemani Anda dengan sebuah topik jaminan sosial bagi beragam profesi. Namun sebelumnya sama-sama kita saksikan video yang satu ini. dunia artis adalah dunia yang penuh dengan gemerlap dan kemewahan yang melimpah. Siapapun yang masuk dan berjaya di dunia keartisan akan memperoleh hidup yang sangat layak dan berlimpah uang. Tapi apa jadinya ketika sang artis jatuh sakit dan memasuki masa tua? Apakah mereka siap? Meskipun sudah berpuluh-puluh tahun bergelut di dunia keartisan, namun kehidupan mereka sangat jauh dari kemewahan. Perjalanan hidup mereka pun sangat berliku dan penuh cobaan. Mulai dari mereka yang sakit dan tak mampu membiayai kebutuhan rumah sakit. Begitu juga dengan mereka yang hidup dengan kesulitan ekonomi. Sampai dengan mereka yang hanya mampu hidup beratapan kesulitan. Siapa bilang setiap artis akan memiliki masa depan cerah dan bisa hidup kaya raya? Kenyataannya, masih ada beberapa artis yang mengalami kesulitan ekonomi di masa pensiunnya sebagai artis. Kejayaan dan kemapanan sangat jauh dari mereka. Tangisan mereka pun tak ada yang mendengar. Pemirsa, berbagai profesi dalam dunia hiburan termasuk di dalamnya sebagai seorang penyanyi, pelawak, artis, komedian, dan pelaku seni budaya tradisional lainnya termasuk dalam profesi yang patut mendapatkan jaminan sosial. Tentu saja hal ini sangat terasa dibutuhkan saat mereka menderita sakit, kecelakaan, memasuki usia tua, bahkan saat dijemput oleh sang maut. Untuk itu ikuti perbincangan kami pada malam hari ini, tentu saja bersama special host kita, Bapak Elvin G. Masasya, beserta Indro Warko. Malam Pak Elvin. Malam, Alin. Selamat malam Mas Indro. Waduh, kehormatan sekali Jam Session kehadiran seorang legend pada malam hari ini. Pada malam hari kita akan membahas mengenai jaminan sosial bagi beragam profesi. Mungkin Pak Elvin bisa menjelaskan beragam profesi ini apa yang termasuk di dalamnya? Ya, Alin, pekerja itu ada yang disebut pekerja formal, Ya. kerja kantor, Betul. kerja pabrik, ada juga pekerja informal, Ya. pedagang bakso,
pedagang kaki lima, petani, itu pekerja informal. Iya. Tapi ada juga pekerja profesi, pemain sepak bola, olahragawan, artis, selebriti, dan komedian. Maka malam ini saya akan diskusi dengan seorang komedian yang sudah melegenda, Betul sekali. dengan Mas Indro Warkop. Terima kasih udah hadir, Mas Terima kasih, Indro. sama-sama. Mas Indro, kita melihat kehidupan para artis termasuk komedian itu ketika dia berjaya Ya, terkesan glamor, mewah. Tapi kadang-kadang ada sebahagian yang kita lihat ketika mengalami musibah, apakah sakit atau hal-hal lainnya, hidupnya agak menjadi kurang baik. ya. Nah, Mas Indro tentu sebagai ketua PASKI ya, mungkin Dulu, bisa, sekarang pembina saya. pembina PASKI, mungkin bisa menjelaskan PASKI itu apa, lalu bagaimana hubungannya dengan kehidupan para komedian saat ini. PASKI itu sebuah organisasi profesi, Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Jadi P besar, A kecil, S besar, K besar, I besar. Kenapa itu? Karena kalau nggak ditaruh kecil di tengahnya menjadi PSKI. Saya takut menjadi profesi yang lain. Dan PASKI dibentuk 2005 Oke. dengan anggota ketika itu di seluruh Indonesia dari ada 5 provinsi, itu sekitar 1.000 orang. 1.000 orang Iya. sekarang. Ya, jadi kenapa Persatuan Seniman Komedi Indonesia? Karena bukan hanya pelawak, ada juga misalnya komedi band komedi, ada penulis naskah komedi, bahkan ada orang pemerhati komedi di situ. Jadi seniman komedi makanya bukan hanya pelawak. Artinya seorang seniman komedi itu juga tentu tidak lepas dari resiko-resiko. Sama Kemungkinan resiko kecelakaan ketika tampil Ya. atau bahkan di jalan, resiko sakit, Ya, dan juga risiko meninggal dunia. Betul. Sebagaimana manusia. betul. Mas Indro melihat apakah seluruh rekan-rekan komedian itu sudah aware tentang pentingnya menjaga hal-hal seperti ini? Kalau saya boleh jujur, sama sekali tidak. Bukan sudah, bahkan tidak. Tidak aware ya? Kelihatannya bangsa ini, mohon maaf, terutama di menengah ke bawah, memang belum punya awareness terhadap itu. Atau mungkin lebih tepat lagi, belum terfikir mungkin untuk hal-hal seperti itu. Apalagi ketika dia dicoba oleh Tuhan Ya. dengan keadaan hidup yang enak gitu. Itu saya pikir itu yang belum menjadi pola pikir bangsa ini gitu. Terima kasih nih informasinya, Mas Indro. Kami di Jam Sostek itu sekarang bukan cuma memberikan perlindungan kepada tenaga kerja formal, tapi juga informal dan pekerja profesi. Ya. Nah, tentu dengan informasi ini kita bisa mengajak kawan-kawan itu bagaimana mengalihkan resiko-resiko tadi kepada Jam Sostek. Misalnya ikut serta dalam program jaminan kecelakaan kerja, Ya. program jaminan kematian, bahkan program hari tua. Betul. Tentu ini harus dimulai dengan keinginan, kemauan, dan kebutuhan dari rekan-rekan itu. Di PASKI sudah ada program untuk bagaimana mengingatkan kawan-kawan? Ketika saya pertama bersedia untuk menjadi ketua umum PASKI, padahal tadinya saya nggak pernah, saya paling alergi terhadap organisasi profesi di Indonesia ini. Tapi saya terpaksa mau karena saya juga melihat potret itu. Betapa ada teman-teman yang tadinya hebat ketika kemudian nggak lama sakit, bahkan kita mengambil jenazah pun harus urunan supaya jenazah bisa keluar. Itu menyedihkan sekali. Dan saya buat itu pada saat pertama. Saya bekerja sama dengan sebuah perusahaan asuransi, dan saya sudah dapatkan yang termurah terminim. Tapi toh juga nggak jalan. Nggak sampai 20 orang yang akhirnya mau. Dari 1.000 orang. Kebetulan salah satu pembina saya pada saat itu Menteri Tenaga Kerja, Pak Herman Suparno. Iya. Saya desak beliau dan beliau juga memberikan arahan-arahan. Akhirnya kami diakui menjadi pekerja seni. Target saya cuma satu, dapat Jam pengakuan Sostek. untuk Jam Sostek. Dan kami sempat suatu saat pertandingan Agung Gumelar Cup di backup free oleh Jam Sostek. Kalau ada kecelakaan atas jaminan Jam Sostek. Dan kami juga sudah minta orang-orang untuk bisa orang-orang Jam Sostek untuk menerangkan, toh juga nggak jalan. Saya kira mulai sekarang pasti akan jalan itu. Insya Allah, saya akan berharap jalan. itu karena harus itu.
itu kebutuhan betul menurut saya. Dari kebutuhan itu, Mas Indro melihat apa program jaminan sosial yang sangat dibutuhkan oleh pekerja seni itu, khususnya komedian? Saya pikir dua aja. Yang pertama adalah jaminan kesehatan. Karena kita memerlukan kesehatan untuk bisa menghasilkan itu. Ya. Itu. Kedua tentunya jaminan sosial ke depan di hari tua. Itu juga yang membuat ketika kita tenang terhadap keluarga kita, maka kita akan bisa berkreasi dengan baik. Saya setuju dengan itu, Mas Indro. Tapi sebenarnya kebutuhan manusia untuk menghindari resiko itu selain dia terpenuhinya kebutuhan tentang hari tuanya, Iya. tapi juga ada risiko kecelakaan kerja, ada risiko kemungkinan kematian dan Iya. sakit. Nah, kalau program-program ini bisa diberikan kepada pekerja seni, khususnya komedian, saya yakin pasti mereka lebih produktif, mungkin lebih lucu juga kalau waktu melawak gitu ya. Saya kan tadi katakan, bagaimana mau lucu kalau di rumah mikir, aduh, anak gua besok mau sekolah belum ada duit buat masukin sekolah gitu kan. Menarik sekali Mas Indro, kita akan lanjutkan lagi menggali soal kebutuhan komedian untuk perlindungan jaminan sosial, tapi saya harus kembalikan dulu pada Alin. Ya, terima kasih Pak Alvin. Mas Indro, kita lanjutkan kembali perbincangannya. Pemirsa, jangan kemana-mana, Jam Session akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Acara ini didukung oleh Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Kembali lagi bersama kami dalam program Jam Session, dan malam hari ini kami membahas topik yaitu jaminan sosial bagi beragam profesi. Perbincangan yang sangat menarik, apalagi dengan kehadiran Mas Indro malam hari ini. Silakan Pak Alvin, Ya, lanjutkan. Alin, saya mau lanjutkan dengan Mas Indro. Dari situasi rekan-rekan komedian itu, yang Mas Indro rasakan, kebutuhan yang paling penting untuk jaminan sosialnya saat ini apa? Saya pikir yang paling urgent adalah kesehatan. Kesehatan. Ya, karena ya itu berangkat dari banyak sekali kita lihat, bahkan saya terakhir dengar atlet segala macam. Bahkan meninggal pun kita susah ngambil jenazahnya. Kita harus urunan. Kadang-kadang harus ada donatur yang baik banget. Karena bukan sedikit. 50 juta kadang-kadang kayak gitu. Nah, kami di Jam Sostek, Mas Indro, sekarang sudah mencoba untuk lebih dekat dengan segala macam profesi. Kita buka outlet sampai dengan 512 outlet sekarang di seluruh Indonesia. Lalu kita sudah bisa memberikan akses informasi melalui elektronik, apakah itu lewat website, apakah itu lewat handphone, bahkan juga melalui call center. Nah, informasi ini saya kira masukan bagi kami untuk bisa lebih dekat dengan para pekerja profesi, khususnya pekerja seni. Mas Indro melihat apa di luar aspek kesehatan tadi yang juga dibutuhkan oleh mereka? Saya tadi utarakan ada 4. Jaminan hari tua, kecelakaan kerja, kematian, dan juga kesehatan. Nah, kalau melihat situasi yang sekarang dibutuhkan, lebih kurang di luar aspek kesehatan apa? Jaminan-jaminan yang seharusnya kita dapatkan sebagai hak manusia, itu berpulang kepada pendidikan. Jam Sostek mungkin harus sudah mulai berpikir juga bagaimana caranya bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan untuk juga mulai mensosialisasikan betapa pentingnya jaminan Sosial apapun, itu, sosial, jaminan kesehatan, apapun kepada mereka. Pendidikan dalam arti pemahaman tentang program. Betul. Tapi juga ada yang mempertanyakan, oh itu kan bayar iuran. Nah, Mas Indro melihat aspek iuran ini jadi persoalan bagi komedian? Saya pikir enggak. Tidak menjadi persoalan. Boleh saya terangkan sedikit? Silakan. Ketika saya bikin kartu anggota saya, itu 300.000. Saya melihat hampir semua mereka merokok. Dan rata-rata katakanlah setengah bungkus lah katakannya. Sehari. Ya, sehari. Satu batang sehari katakanlah 1.365.000. Saya hanya minta 300.000 untuk mereka. Nggak jalan, Pak. Saya sampai nggak ngerti gitu apa jalan pikiran mereka, padahal mereka juga susah gitu.
Mereka juga berpikir, kalau saya satu aja Mas, yang penting kita sehat. Begitu anak saya sakit, itu mati saya. Mereka punya pikiran itu, tapi ketika saya kasih solusinya. Ya. Nah, kita akan menginformasikan secara lebih jelas, Mas Indro, tentang betapa iuran jam sostek ini sangat reachable, Iya. sangat murah. Untuk misalkan program kecelakaan kerja, kami memiliki range risiko itu dibagi-bagi sesuai profesi, mulai dari 0,24% sampai 1,74% terhadap penghasilan per bulan. Kalau misalnya kita ambil yang paling rendah saja, kalau penghasilan 1 juta itu cuma Rp24.000, sangat kecil, Sangat kecil. Fair. Tadi Mas Indro bilang sebungkus rokok mungkin harganya lebih mahal. Iya. Nah, makanya saya kira program untuk komunikasi dengan para pekerja seni itu kita akan tingkatkan, kita akan sampaikan bahwa ini adalah satu program untuk memberikan perlindungan di hari tuanya. Mungkin kalau boleh saya tambahkan ada satu. Kita harus cari range tengah untuk seniman, karena seniman tidak ada per bulan. Pokok yang Iya, tetap jadi ya. mungkin setahun, berapa kira-kira setahun gitu. Mungkin ada tingkatan-tingkatan untuk itu yang mungkin kita Ya, perlukan. terima kasih Mas Indro. Masukan itu pasti kita akan sesuaikan Ya. dengan kebutuhan pekerja komedi. Nah, di luar itu, Mas Indro harapannya apa kepada pekerja seni komedian itu? Kalau cara-cara yang tadi, pendidikan, kemudian pengalaman-pengalaman yang ada belum berhasil, apakah ada langkah lain yang ingin dilakukan? Ya, sebetulnya target saya hanya itu. Kesejahteraan seniman komedi ini dulu yang utama. Termasuk bagaimana dia tidak khawatir ketika sakit, ketika anaknya sakit. Jadi perlu backup untuk itu. Saya hanya berpikir itu aja, mutual itu, nggak ada yang lain-lain. Saya juga ingin informasikan ke Mas Indro, jam sostek ini tahun depan akan menjadi BPJS. Dan kami akan sangat intensif, bukan cuma mengcover pekerja formal, tapi juga pekerja informal dan pekerja profesi yang tadi. Jumlahnya potensinya ada 120 juta. Oleh karena itulah kita, seperti sekarang ini, saya ingin menggali apa situasinya di para pekerja seni dan apa yang bisa kita berikan kepada mereka untuk pelindungannya. Nah, kembali ke soal pengalaman yang ada, pengalaman yang Mas Indro dan teman-teman pernah alami. Mungkin ada satu cerita, satu contoh konkret seorang komedian yang pernah sukses tapi kemudian mengalami masalah, risiko sehingga terbalik semuanya dari kesuksesan itu menjadi hilang. Ada cerita yang Banyak. seperti itu? Banyak sekali. Bagaimana mereka tidak bisa memanage diri mereka Iya. sendiri ketika saat dia punya dengan tidak. Padahal ada faktor lain juga. Harus diakui di Indonesia ini namanya nama besar tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Itu harus diakui. Apalagi dengan pola pikir yang seperti itu. Ketika dia, saya katakan tadi, itu tadi yang saya katakan menengah bawah. Ada problem juga menengah atas. Menengah atas, ketika dia di atas, ngapain gua masuk asuransi, jam sostek segala macam. Gua bisa bayar kok. Dia lupa bahwa dunia berputar. Gitu. Jadi ini sebenarnya jadi tantangan tersendiri juga untuk Mas Indro sebagai sosok yang disegani gitu, bisa merubah pola pikir yang muda-muda mungkin untuk komedian lebih Ya, aware terhadap pentingnya karena itu asuransi. saya ingin, apa Mas Indro harapkan dari institusi seperti jam sostek untuk berbuat pada... Saya pikir jam sostek bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya ingin menarik nasabah sebesar-besarnya, tetapi juga memberikan pandangan-pandangan terhadap semua yang ada di Indonesia ini, betapa pentingnya jaminan sosial. Ada pertanyaan? Pertanyaannya adalah, apakah itu sudah dilakukan? Malam ini kita lakukan itu. Siap. Dan kemudian kita punya program-program banyak sekali sekarang untuk lebih dekat dengan masyarakat. Kita punya program kunjungan ke daerah-daerah. Bahkan kita punya program untuk mengumpulkan pekerja-pekerja profesi itu. Termasuk suatu ketika saya kira kita akan temui rekan-rekan dari Paski untuk berdialog, untuk memahami apa kebutuhan mereka. Sebelum kita lanjutkan, saya kembalikan dulu pada Alin. Ya, terima kasih Pak Elvin. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Jam Session. Acara ini didukung oleh Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda?
meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Kembali lagi bersama kami dalam program Jam Session, dan malam hari ini kami masih membahas mengenai jaminan sosial bagi beragam profesi. Nah, sehubungan dengan topik ini pastinya Pak Elvin, saya mau tanya, apakah ada batasan profesi dalam program ini? Semua profesi, sepanjang profesinya halal dan membayar iuran, itu eligible untuk menjadi peserta Jam Sostek. Jadi tergantung nanti profesinya apa, kategorinya kemana gitu, Ya, Pak? termasuk artis, olahragawan, Iya. semua yang bersifat profesi itu seperti kata Mas Indro, saya sangat setuju. Itu hak yang bisa diraih untuk Betul memberikan sekali. jaminan di hari tuanya dan lain sebagainya. Saya mau lanjutkan dengan Mas Indro. Kalau tadi sebagian dari mereka adalah persoalan kesehatan. Pertanyaan saya ini agak tidak dalam konteks itu. Bagaimana mereka bisa tetap melucu dengan indah kalau kemudian ada permasalahan-permasalahan itu? Itu yang saya katakan tadi. Komedi itu sebuah hal yang serius, Pak. Humor itu serius, amat sangat serius. Tidak akan terjadi komedi ketika tidak ada keseriusan baik dari pelaku maupun dari yang menangkap komedi. Sehingga diperlukan orang yang sehat betul, Oke. jasmani rohani. Kedua baru jaminan sosial ke depan dan segalanya, anak-anak di rumah segala macam. Itu mungkin yang paling penting. Sehingga kalau tidak ada ini, bagaimana mereka mau bisa berpikir dengan baik untuk melahirkan kreasi-kreasi lucu yang baik. Itu mungkin. Oke, Mas Indro, kita punya dua cara untuk bisa kawan-kawan pekerja seni khusus komedian itu terlindungi. Satu, melalui kelompok. Jadi seperti Paski sekarang bisa saja mengkoordinir seluruh komedian-komedian itu, nanti didaftarkan oleh Paski dan kemudian iurannya dikumpulkan oleh Paski, dibayarkan kepada cabang Jam Sostek. Cara yang kedua adalah menjadi pekerja individual, artinya peserta individual, mendaftar sendiri, kemudian mendapatkan jaminan juga. Oh, bisa itu. Bisa dengan pola Ya. itu. Nah, ada hal lain yang Mas Indro rasakan diinginkan dalam rangka menjadi peserta Jam Sostek ini yang lebih mudah? Ya, saya tadinya sebetulnya memang mau bertanya itu, apakah dari profesi bisa mendaftar perorangan. Ini menyenangkan sekali karena kalau dulu setahu saya kita harus Kelompok. jelas dulu kelompok sehingga ada yang bisa menjamin seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika kelompok bisa menjamin, kemudian cara pembayaran, bisa nggak itu bayar setahun? Kalau toh nggak sanggup setahun, dicicil bulanan. Dibalik pola. Tapi beda kan, cicilan bukan bulanan. Itu mereka nggak merasa, kalau cicilan kok kayak nggak merasa kewajiban kayak gitu. Semuanya mungkin. Jadi kami sekarang sedang bertransformasi, Mas Indra, bertransformasi dari sebuah institusi yang bernama PT Jam Sostek nanti menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Setelah bertransformasi ini, tentu saja pelayanan yang diberikan Jam Sostek harus lebih mudah. Kalau tadi pola pembayarannya bulanan, ingin disetahunkan, itu dimungkinkan. Nah, kami sedang siapkan untuk profesi-profesi apa saja yang bisa seperti ini. Tentu di luar aspek iuran tadi, di luar aspek mekanisme pembayaran, yang jauh lebih penting adalah kesadaran bahwa mereka kalau menjadi peserta Jam Sostek akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Paling Itu utama. intinya. Iya. Alin, ada yang ingin ditanyakan pada Mas Indro? Kayaknya sih enggak sih, harapannya sih justru semoga teman-teman pekerja seni khususnya komedian punya pola pikir yang lebih maju, lebih berkembang dan menyadari bahwa jaminan sosial
dari jam sostek ini sebagai suatu kebutuhan kita. Gitu. Satu lagi Mas Indro, yang kami anggap sebagai pekerja profesi, katakanlah pekerja seni, itu bukan cuma artisnya. Kalau komedian tadi bukan cuma komediannya, mungkin juga ada penulis naskahnya atau orang-orang di Ya, sekitarnya. tadi yang Pak Mas Indro bilang. Ya, Nah, Paski itu- berisi bukan hanya pelawak, bukan hanya karena kalau komedian terlalu besar ya, dan bahasa Indonesia kayaknya belum ada komedian. Tapi lebih kepada seniman komedi. Artinya apa? Ada pelawak, ada pemain band humor, ada ketoprak misalnya. Ya. Pokoknya semua yang punya basis komedi, bahkan pengamat komedi. Di kami semua itu Baik. ada. Sekali lagi Mas Indro, mudah-mudahan semuanya nanti bisa di-cover oleh program Jam Sostek dan memberikan manfaat Amin, pada insya mereka. Allah. Terima Harapan kasih saya. kehadirannya. Saya juga surprise malam ini. Biasanya Mas Indro lucu, malam ini serius sekali. Serius. ternyata. Humor itu serius Pak katanya. Oke. Silakan Alin. Terima kasih Pak Elvin, terima kasih Mas Indro. Baik pemirsa, sekarang waktunya saya untuk memberikan kuis bagi Anda pemirsa di rumah. Pertanyaan untuk malam hari ini adalah, pekerja pada sektor apa sajakah yang dapat mengikuti program Jam Sostek? Kirimkan jawaban Anda melalui akun Twitter kami @jams_session. Dan bagi kedua orang pemenang yang beruntung, masing-masing akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp1.000.000 dan tunggu pengumumannya melalui akun Twitter kami. Baiklah pemirsa, apapun profesi yang dijalankan, setiap orang tetap saja membutuhkan jaminan sosial bagi dirinya. Terkadang kita berpikir, mereka yang mempunyai profesi menjadi tokoh publik seperti artis, atlet, atau profesi lainnya pasti mempunyai tabungan dan jaminan sosial untuk masa depan mereka. Namun pada kenyataannya banyak juga dari antara mereka yang masih kebingungan saat memasuki hari tua dan ketika menghadapi resiko pekerjaan yang menghambat sumber penghasilan mereka. Dan disitulah tentu saja Jam Sostek hadir dengan program-program yang dapat mengatasi masalahnya. Untuk itu terima kasih banyak untuk perbincangan malam hari ini Pak Elvin. Sama-sama. Terima kasih Alin. banget Mas Indro, ini sangat bermanfaat dan semoga bisa membuka pola pikir ya bagi Amin. masyarakat. Baiklah, sebelum mengakhiri perjumpaan malam hari ini, terima persembahan istimewa Aldi Nada Permana dengan lagunya yang berjudul Prasasti. Salam Jam Session. Layarkan biduk berkayu berlabuh kekasih, di samudra luas hanya lautan langit yang bertemu sepandang mata. Dan saat malam menyatu dalam jiwa tanpa batas, turunkan jangkar, jadikan prasasti cinta ini. Layarkan biduk berkayu berlabuh kekasih, di samudra luas hanya lautan langit yang bertemu sepanjang mata. Dan saat malam menyatu dalam jiwa tanpa batas, turunkan jangkar, jadikan prasasti cinta ini. Wow, abadi. Acara ini didukung oleh Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas.